wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fadila Salsabila Lubis dengan NIM 12450325070, kelas 4B Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Business Modeling. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan 4 materi utama yang sudah saya pelajari. Yang pertama, yaitu definisi dan ruang lingkup bisnis. Yang kedua, bisnis model kanvas atau BMC. Yang ketiga, pola-pola model bisnis abad 21. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu customer insight. Yuk, mari kita bahas. Nah, di sini ada yang bertanya-tanya nggak? Sebenarnya bisnis itu apa ya? Kebanyakan orang bilang bisnis itu menjual barang atau jasa. Tapi menurut saya, bisnis itu seni menciptakan nilai agar orang rela membayarnya, seperti produk, layanan, dan juga ide loh. Tapi yang paling terpenting, organisasi itu bisa mati jika model bisnisnya nggak pernah diupdate. Contohnya seperti Nokia. Dulu dia raja HP bukan? Sekarang ya gitu deh. Meskipun mereka mempunyai rencana bisnis yang tebal, tapi model bisnisnya nggak lincah. Jadi, makin panjang rencana bisnis, makin besar pula resikonya. Maka, fleksibilitas itu penting, bukan hanya ketebalan kertas. Bagaimana sih membuat model bisnis? Ada nih alat yang keren namanya bisnis model kanvas atau BMC. Ini tuh kayak kanvas lukis yang memiliki 9 elemen atau 9 kotak. Nah, sambil aku sebutin, sambil kamu bayangin ya, kamu lagi bangun startup. Yang pertama yaitu customer segment. Ya ini, siapa sih pelangganmu? Jangan bilang semua orang ya, itu jawaban yang salah. Yang kedua, value proposition, yaitu keunikanmu apa? Kenapa orang memilih kamu, bukan pesaing? Yang ketiga yaitu channels. Nah, lewat mana sih kamu jualan? Lewat online, offline, atau mulut ke mulut? Yang keempat yaitu customer relationship. Nah, gimana nih hubunganmu dengan pelanggan? Apakah kamu ramah atau sebatas transaksi saja? Yang kelima yaitu revenue stream. Duit dari mana? Jual produk, langganan, atau iklan. Yang keenam yaitu key research. Ini sumber daya apa yang kamu miliki, bisa berupa uang, orang, merek, atau paten. Yang ketujuh yaitu key activities. Aktivitas utama apa yang kamu lakukan setiap hari? Produksi kah, pemasaran kah, atau riset? Yang ke-8, key partnership. Nah, siapa saja mitramu, suppliermu, distributormu, atau teman kolaborasimu? Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu cost structure. Biaya apa saja yang keluar saat organisasi berjalan atau saat bisnismu berjalan, yaitu seperti gaji, server, iklan, sewa tempat. Nah, 9 kota ini saling menyambung kayak puzzle ya teman-teman. Pola model bisnis. Nah, pola model bisnis ini ada 5. Yang pertama, bisnis unbundling. Bisnis unbundling contohnya seperti maskapai, tiket dipisah dari bagasi dan makan. Contoh yang kedua yaitu perusahaan Telkomsel. Nah, perusahaan Telkomsel ini membagi fitur atau layanan yang berbeda sesuai kebutuhan pelanggan. Jika pelanggan ingin atau membeli hanya satu fitur, bisa seperti membeli pulsa saja, membeli SMS saja, atau membeli paket saja sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan membayar sesuai kebutuhan atau yang dia pakai saja. Nah, kamu juga harus mikir apakah bisnis perlu di-unbundling. Yang kedua yaitu long tail. Ini jual barang yang sepi tapi banyak. Seperti contoh Netflix nih, film yang di bioskop tidak laku, tapi di Netflix jadi favorit kaum rebahan. Yang ketiga, multi-site platform. Satu aplikasi buat 2 kelompok beda. Contohnya, seperti Gojek untuk driver dan penumpang. Yang keempat, free as a business model, yaitu gratis di depan dan bayar di belakang. Contohnya seperti Canvas versi gratis, tapi kalau mau fitur canggih harus bayar. Nah, yang kelima yaitu kail dan umpan. Ini jahat tapi efektif, seperti contoh printer murah.
tintanya seharga printer. Nah, yang terakhir yaitu customer insight. Ini nih adalah kemampuan kita membaca pikiran pelanggan agar pelanggan tetap memilih produk kita. Contoh nyatanya seperti mie instan. Ya, dulu mie instan aja, polosan. Tapi produsernya sadar kalau pelanggan itu maunya rasa yang lebih kaya, tapi tetap malas masak. Nah, jadi ditambahkan sayur kering dan bawang goreng. Hasilnya laris manis, padahal mie instan tetap mie instan, tapi rasanya beda di mata pelanggan. Contoh lainnya yaitu Rinso. Dulu iklannya fokus bersih kinclong, tapi riset menemukan fakta mengejutkan. Orang tua Indonesia nganggep orang atau anak yang bermain kotor itu tidak baik. Padahal bermain itu penting, maka diciptakanlah program Rinso Ayo Main. Iklan ngajak anak bermain, lalu cuci pakai Rinso naik 21% penjualan. Gila bukan? Nah, pelajarannya jangan nebak-nebak, gali insight, tanya, amati, bahkan stalk, tapi dalam batas wajar untuk pelangganmu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.